Yang namanya larangan Allah Subhanahu wa taala ada terkait dengan perbuatan, misalnya korupsi, berzina, berjudi, enggan membayar zakat, mencuri, menipu, berdusta, ghibah dan sebagainya. Namun ada larangan yang ini justru lebih berbahaya dari sekedar perbuatan, lebih berbahaya daripada sekedar korupsi, lebih berbahaya daripada sekedar berzina ataupun bahkan membunuh, yakni larangan terkait akidah, larangan terkait kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, larangan terkait kita menyamaratakan semua agama. Masyarul muslimin rahimakumullah, baru-baru ini kita mendengar ada salah seorang pejabat menyatakan punya obsesi untuk membuat kurikulum, diberi nama kurikulum cinta. Terkait cinta ini sebetulnya kalau kita baca kitab-kitab seperti kitab Furuqun Nafisah Baina Sifatin Nafsit Thayyibah wal Khabithah yang membahas berbagai macam sifat-sifat yang itu namanya sama tetapi memiliki dua sisi yang berbeda, akan kita temui salah satu pembahasannya adalah pembahasan tentang cinta ini. Cinta ini ada dua jenis. Yang pertama, cinta yang itu menjadi pangkal kebahagiaan, cinta yang bagus, yang disyariatkan, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cinta itu seseorang akan bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis cinta pertama ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta mencintai seseorang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, yakni karena ketaatan orang tersebut maka kita mencintainya. Ini jenis pertama. Adapun cinta jenis kedua adalah cinta yang akan membawa kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Cinta yang merupakan pangkal dari azab Allah Subhanahu wa taala, yakni pertama adalah cinta kepada makhluk seperti mencintai kepada Allah atau lebih dari kecintaan kepada Allah taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan, yakni berhala-berhala itu mereka mencintainya seperti mencintai Allah, sementara orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau demikian maka ketika kita mendengar istilah yang mengatasnamakan cinta, maka kita perlu telisik apa yang dimaksud dengan istilah itu, apa yang dimaksud dengan kurikulum itu, meskipun sebutannya cinta. Dan kalau kita perhatikan masyarul muslimin rahimakumullah, salah satu yang dikhawatirkan beliau pejabat tersebut adalah ketika beliau prihatin tentang pendidikan agama, di mana agama mengajarkan untuk menganggap agamanya yang paling benar, menganggap agama yang lain itu salah, masuk neraka. Ini yang dipersoalkan oleh beliau. Apakah ini memang perlu dipersoalkan? Apakah salah ketika menganggap agama itu, agama kita maupun agama orang lain bagi pemeluknya itu adalah agama yang paling benar? Apakah salah menganggap ketika kita berkeyakinan selain agama kita adalah masuk neraka? Tentu kita perlu bertanya-tanya, merujuk kepada siapa yang pasti kita bisa mendapatkan jawaban yang benar, kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Toleransi ini tidak dengan cara menganggap semua agama benar. Toleransi tidak dengan menganggap agama kita sama benarnya dengan agama orang lain. Toleransi tidak diwujudkan dengan kita menganggap agama yang lain memiliki kedudukan yang sama kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan di dalam surah Al-Maidah misalnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah salah satu dari tiga Tuhan. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah dengan tegas menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang musyrik dari kalangan ahlul kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu adalah kelak akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruk makhluk. Apakah seperti ini dianggap ujaran kebencian sebagaimana yang dinarasikan oleh pejabat tersebut? Akankah ayat-ayat ini nanti dibuang di dalam kurikulum sehingga kita tidak boleh menyampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar, bahkan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Rasulullah. Rasulullah sendiri ketika beliau di dalam menyampaikan Islam, misalnya di dalam Sahih Muslim dan juga Musnad Imam Ahmad, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang dirinya Muhammad itu ada dalam genggamannya. Beliau adalah orang yang shadiqul amin, orang yang jujur, terpercaya, tidak mungkin berdusta. Tetapi beliau mengawali ucapan beliau ini dengan bersumpah, menunjukkan bagaimana pentingnya hal ini untuk dipegang dan diperhatikan oleh kaum muslimin. Demi zat yang diri Muhammad ada di dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentangku, baik dia itu adalah Yahudi maupun Nasrani. Tsumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih. Kemudian dia mati dan dia tidak sempat beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, tidak sempat beriman kepada agama Islam ini, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk api neraka. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hadis ini dianggap telah menebarkan kebencian? Tidak hanya menyampaikan ini, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dakwah kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang Majusi. Beliau kirimkan surat kepada mereka. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan di antara suratnya dikirim kepada Kaisar Heraklius, orang yang beragama Nasrani. Beliau katakan, beliau tulis dalam surat itu, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Sesungguhnya aku mengajak engkau dengan seruan Islam, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat dan engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Fa in tawallait fa inna ma 'alaika ismul arisiyyin. Kalau engkau tidak mau masuk Islam, engkau menanggung dosa rakyat engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, generasi kita, akidah mereka, akidah kita semua, sehingga kita tetap berada di dalam ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita.